Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di rumah saya. Perkenalkan, nama saya Lugi Basuki. Di rumah ini akan mengisahkan tentang kisah-kisah yang inspiratif, tentunya bersama bintang tamu yang terbaik yang akan kita datangkan ke sini. Bersama DT Peduli, inilah acara Difabel Bisa Berkarya. Bintang tamu kita hari ini begitu luar biasa. Beliau adalah seorang dengan difabel daksa dan seorang perempuan. Namun kendati demikian beliau memiliki segudang prestasi. Salah satunya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia. Inilah dia, Ibu Yuli Antik. Mari kita sambut dia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mangga silahkan. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu di sini. Ya. Jadi ada nama antiknya Bu ya? Ya. Itu tuh dari kecil atau bagaimana Bu? Jadi alhamdulillah nama antik itu dari kecil. Nama asli saya Sabto Yuli Isminarti. Betul. Dan karena saya kondisinya cacat atau disabel, nah akhirnya banyak teman-teman, tetangga, bahkan keluarga memanggilnya antik karena orang yang paling antik yaitu cacat. Masya Allah. Tapi nama antik itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi orang lain melihat Ibu tuh familiar, oh Ibu Yuli yang antik. Iya. Namun dengan segudang prestasi. Amin. Salah satunya adalah penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia tentang pengentas kemiskinan. Iya. Itu ceritanya seperti apa Ibu? Jadi saya sampai lupa mengingatkan untuk membuka maskernya. Jadi alhamdulillah saya seorang yang alhamdulillah diberi sama Allah dari segi ekonomi. Saya adalah orang miskin. Nah terus di fisik pun saya juga miskin karena kondisi saya cacat atau disabilitas. Tetapi dari semua yang saya sandang itu malah tidak membuat saya terpuruk, dan saya malah mempunyai sesuatu yang membuat semangat saya kuat, yaitu saya harus keluar dari kecacatan atau disabilitas, dan saya juga harus keluar dari kemiskinan. Nah disitulah saya berjuang dari hal yang terkecil, termudah, dan selalu istiqomah untuk bagaimana kemiskinan itu bisa terentaskan, yang awalnya juga dari saya khususkan untuk teman-teman penyandang cacat atau disabilitas itu sendiri. Ternyata alhamdulillah warga masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan juga semakin banyak yang mengikuti jejak saya. Jadi saya memberikan pelatihan keterampilan yang langsung bisa bekerja. Pekerjaan dalam bentuk apa Bu? Jadi kalau dulu saya awalnya itu karena seorang penyandang cacat atau disabilitas itu kan mencari pekerjaan susah seperti itu. Nah akhirnya saya berjuang untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, karena kalau terus-terusan mencari pekerjaan itu justru akan memperburuk keadaan. Jadi saya harus bisa buka lapangan pekerjaan sendiri. Nah dari situ saya ketemu dengan namanya handmade berupa? Iya, jadi berupa sulam, lukis yang nempel di bisa kerudung, bisa baju, seperti itu. Nah, akhirnya merambah lagi karena sulam sama lukis ini gabungannya kan sama jahit menjahit. Betul. Jadi akhirnya saya juga belajar menerjuni di jahit menjahit. Alhamdulillah mulai tahun 2000 sampai sekarang 2020 dari jatuh bangun dengan kondisi yang luar biasa, saya sudah bisa membuka konveksi yang alhamdulillah belum punya merek, tetapi kalau order kita minimal sehari 1000. Seperti itu, dan itu kita bagikan ke plasma kita seperti itu, dan di situ kita membentuk plasma yang komandan plasmanya itu dari teman-teman disabilitas atau penyandang cacat. Jadi rata-rata semuanya adalah
Ya, Difabel. begitu. Oke. Tetapi dia tidak sendiri, tetapi harus sama orang-orang normal. Jadi inklusi. Oke. 10 orang normal, 1 penyandang cacat atau disabilitas. Satu orang penyandang difabel. Iya, Oke. betul. Tadi saya banyak mendengar dengan perkataan cacat atau disabilitas, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8. 8 tahun 2016 sudah bergeser menjadi kata disabilitas, dan dewasa ini akan berganti pula gitu ya Bu ya, menjadi difabel atau differently able, kemampuan yang berbeda. Mengapa Ibu masih masih menitik tekankan kepada kata penyandang cacat itu? Jadi begini, saya memang sebelum ada undang-undang itu sudah pakai cacat. Oh, seperti jadi jauh sebelum undang-undang kita Betul. sudah ada. Nah, jadi begitu ada undang-undang, nah kita mau merubah itu satu sulit. Mau merubah itu agak kaku seperti itu. Sedikit dan kaku. kita sudah dikenalnya KCB, karya cacat berkreasi. Jadi walaupun cacat tubuhku utuh karyaku. Nah, itu sudah dikenal kan. Nah, karena itu kita tetap kita menghargai undang-undang, tetap kita tidak akan berdebat di situ. Betul. Tetapi sejatinya yang harus kita perjuangkan itu bukan masalah istilahnya, sebutannya, tetapi ekonominya. Karena yang saya rasakan sendiri, ketika ekonomi kita berubah, ketika kita sudah mulai bisa berkarya, cacat, disabilitas, difabel itu hilang, tinggal karya kita yang muncul. Itu yang saya rasakan, seperti itu. Saya speechless Bu. Ya. Tadi ada kata-kata pengentas kemiskinan itu, hal apa yang sudah Ibu rasakan saat ini? Ya, jadi karena saya memang bukan dari golongan orang kaya, Betul. dari golongan orang miskin, jadi saya sangat paham bagaimana cara mengentas kemiskinan. Itu bermula dari pengalaman saya pribadi. Jadi saya mengikuti Allah akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mau berubah. Dari situlah berarti yang bisa merubah kemiskinan itu adalah saya sendiri, bukan orang lain, bukan bantuan dari si A, si B, tapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan itu? Yaitu dengan apa? Dengan berkarya, dengan bekerja. Apalagi ini Mas lihat saya, Mas Luginya lihat saya kan, saya perempuan. Betul. Perempuan aja sudah kita ada jarak sendiri ya. Betul. Perempuan kalau punya usaha sudah bla 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 bla, harus ikutin begini. Ini ditambah perempuan, penyandang cacat lagi, nah ditambah miskin. Jadi kita tuh sudah menyandang berapa gelar, sudah perempuan ini, tetapi itu tidak membuat saya semakin tertekan, terpuruk, tetapi saya ingin membawa teman-teman, membawa warga masyarakat yang selalu mengeluh miskin, yang selalu mengeluh saya ini disabilitas, saya ini cacat, itu tidak perlu dieluhkan. Karena apa? Yang bisa merubah siapa? Diri kita sendiri. Baik. Seperti itu. Saya banyak belajar tentang kehidupan dari Ibu. Ya. Mudah-mudahan teman di rumah bisa sama-sama belajar tentang ini. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik sih bagi saya. Ibu seorang difabel tetapi suami bukan ya Bu ya? Bukan normal. Mungkin nanti kita akan lebih dalam tentang hal itu. Sahabat, nanti kita akan mengobrol tentang keluarga ya, lebih dalam tentang keluarga, tapi ada yang mau lewat satu ini.